bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nia Kasafitri dengan NIM 111210072 dan teman saya Isna Ayu Wulandari dengan NIM 11121000134. Kami merupakan mahasiswa dari Universitas 17 Agustus 1915 Surabaya dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada Prodi Administrasi Publik. untuk memenuhi tugas evaluasi akhir semester pada mata kuliah Hukum Politik Agraria. Kami di sini akan menjelaskan tentang pengertian hak atas tanah sebelum UUPA dan setelah berlakunya UUPA, serta konversi pendaftaran hak atas tanah. Mata kuliah ini diampu oleh dosen Bapak Edi Wahyudi, SH MSI. Sebelum masuk pada pembahasan, perlu kita ketahui bahwa dasar hukum utama dalam pelajari hukum agraria adalah UUPA, Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1940. Dalam agraria sendiri, hukum UUPA diartikan sangat luas, yang melingkupi permukaan tanah, air, dan ruang angkasa. Kali ini kita akan membahas hukum atas tanah sebelum berlakunya UUPA. Mengenai hak-hak yang didaftarkan sebelum UUPA, hukum agraria Belanda terdiri dari beberapa kepastian hukum yang dianggap memiliki kepastian hukum. Karena sudah dialihkan oleh Belanda, maka hak atas tanah yang diakui oleh Belanda saat itu antara lain ada 5, yaitu eigendom, erfstaat, opstal, gebied, dan Brickland. Sebelumnya akan saya jelaskan satu persatu mengenai hal tersebut. Yang pertama ada eigendom. Eigendom sendiri adalah hak yang bebas mempergunakan suatu benda asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum, tidak mengganggu hak orang lain. Pencabutan eigendom sendiri untuk kepentingan umum dengan membayar hak yang layak. Kedua ada hak erfstaat, yaitu hak ini merupakan untuk perkebunan dan pertanian besar dengan harga sewa pada jangka waktu tertentu dan merupakan atas tanah milik Hindia Belanda pada saat itu. Ketiga ada hak opstal, yaitu hak untuk orang yang mempunyai rumah, bangunan, atau tanaman, tetapi di atas tanah orang lain. Selanjutnya ada gebied, merupakan hak kebendaan atas benda orang lain bagi seseorang tertentu untuk mengambil benda sendiri dan memakai apabila ada hasilnya, atau dapat dikatakan hanya untuk keperluan keluarga. Selanjutnya ada Brickland, yaitu sebuah perjanjian penyerahan yang cuma-cuma kepada pihak lain untuk digunakan, tetapi diberi kewajiban untuk mengembalikan pada jangka waktu yang telah ditentukan. Menurut hukum adat ciptaan Swaparaja, hak atas tanah dibagi dalam beberapa jenis, antara lain akan saya jelaskan sebagai berikut. Yang pertama ada milik, hiasan atau yoso, hak kenyataan bahwa dia orang pertama yang membuka lahan. Terus kemudian ada grenslutan, tanah misa milik keraton, sehingga warga desa jika ingin menggunakan harus izin terlebih dahulu. Kemudian ada gangguan bangklik, yaitu pemberian hak pustaka. Terus agandu, hak memakai tanah punya raja. Kemudian perdika merupakan tanah bebas pajak. Hak atas tanah menurut adat merupakan sebuah ciptaan pemerintah Hindia Belanda yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama tidak tertulis, artinya tidak ada sistem tertulis baik undang-undang maupun peraturan sistematis, tidak teratur, dan jenis-jenis hak atas tanah yang dibentuk oleh pemerintah Belanda dan situasi pada saat itu merupakan pemerintahan daerah. Dan kesultanan yang ada di antaranya adalah Yasan, Masini, Gogolan, dan Swaparaja. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hukum atas tanah setelah berlakunya UUPA. Pasal 16 ayat 1 UUPA menyatakan bahwa terdapat hak-hak atas tanah, antara lain hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, dan hak memungut hasil hutan. Yang pertama penjelasan mengenai hak milik. Hak milik adalah hak turun-temurun terkuat dan terpenuhi yang dapat dipunyai orang atas tanah. Ciri-ciri hak milik: dijadikan jaminan hutang, digadaikan, dialihkan seperti jual beli, hibah, wasiat, dan tukar menukar, dilepaskan dengan sukarela, dan diwakafkan. Yang kedua adalah hak guna bangunan, yaitu hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu paling lama 30 tahun atas permintaan pemegang dan dengan mengingat keperluan serta keadaan bangunannya, jangka waktu dapat diperpanjang dengan waktu paling lama 20 tahun. Kemudian hak guna usaha. Hak guna
dikuasai langsung oleh negara dalam jangka waktu sebagaimana disebut dalam pasal 29 guna perusahaan, pertanian, perikanan, atau peternakan. Selanjutnya, hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai oleh negara atau tanah milik orang lain yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam surat keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, bukan perjanjian sewa atau menyewa atau perjanjian pengelolaan tanah. Segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan UU. Dan terakhir adalah hak membuka tanah dan hak memungut hasil hutan adalah sebuah hak untuk memanfaatkan sumber daya alam hutan yang bersangkutan tanpa hutan tersebut dimiliki oleh si penerima hak. Setelah mengenal jenis-jenis hak atas tanah sebelum UUPA dan jenis-jenis hak atas tanah setelah UUPA, maka kita perlu mempelajari tentang konversi pendaftaran hak atas tanah. Yang pertama adalah konversi eigendom. Bagaimana konversinya dari eigendom kemudian jenis hak atas tanah yang sesuai dengan berlakunya UPA. Penjelasannya mengenai jenis hak atas tanah eigendom dikonversi menjadi hak milik atau hak pakai sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Di sini yang menjadi acuan adalah PMA nomor 2 tahun 1960. Selanjutnya adalah konversi arspak. Konversinya menjadi hak guna usaha. Selain jenis hak atas tanah yang dibuat oleh Belanda dan konversinya, kita perlu juga mempelajari dan mengetahui bagaimana konversi dari tanah milik adat. Oke guys, sekian penjelasan dari kita. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.